sore. Selamat sore buat kita semua. Nah, Perkenalkan, nama saya Aurelia Pandiangan dengan NIM 4222401038 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Arya Yuda Sembiring dengan NIM 4222401049. Dan Dan perkenalkan nama saya Steven Reinhardt dengan NIM 422 401048. di sini kami akan menyampaikan presentasi dengan judul Pengendalian Motor dan Servo pada Robot Line Follower berbasis ESP8266. Robot Land Follower merupakan salah satu bentuk implementasi teknologi yang menarik dan bermanfaat, terutama di bidang otomasi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana sistem aktuator seperti motor DC dan servo dikendalikan menggunakan microcontroller ESP8266, serta bagaimana robot bisa mengikuti jalur secara otomatis. Deskripsi umum proyek. Pada proyek ini, kami merancang sebuah robot land follower yang dapat mengikuti garis di lantai menggunakan sensor infrared. Robot ini juga dilengkapi dengan gripper yang digerakkan oleh motor servo yang berfungsi untuk mengambil dan memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk sistem penggeraknya, digunakan dua motor DC yang memungkinkan robot dapat bergerak maju, mundur, dan juga berbelok ke kanan dan kiri. Semua aktuator ini digerakkan oleh microcontroller ESP8266 yang mengambil input dari sensor dan mengatur gerakan sesuai kebutuhan. Proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah aktuator dan sistem penggerak, sebagai sarana pemahaman tentang berbagai jenis aktuator yang umum digunakan dalam robotika modern. Aktuator yang digunakan. Proyek ini kami menggunakan dua jenis aktuator utama, motor DC dan motor servo. Motor DC digunakan untuk menggerakkan roda kanan dan kiri secara independen. Motor ini dikendalikan melalui driver L298P yang menerima sinyal arah dan kecepatan kontrol dari ESP8266. Motor DC bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menghasilkan putaran. Sementara itu, motor servo digunakan untuk menggerakkan gripper robot agar dapat membuka dan menutup. Servo melalui sinyal PWM dari ESP8266 yang memungkinkan posisi presisi. Servo juga memiliki balik internal sehingga mampu mempertahankan posisi yang telah ditentukan. Next, Arya. Penjelasan sistem penggerak. Poin 1. Menggunakan sistem penggerak diferensial dua roda, di mana perbedaan kecepatan atau arah rotasi antar motor menentukan arah gerak robot. Poin kedua yaitu kedua motor berputar searah sama dengan cepat robot maju. Satu motor lebih lambat atau berhenti, sama dengan robot berbelok. Poin ketiga yaitu kedua motor berputar ke arah berlawanan atau robot berputar di tempat. Sistem ini sederhana namun efektif untuk robot beroda dua. Poin keempat yaitu ESP memberikan sinyal PWM ke motor driver mengatur kecepatan motor DC dan arah geraknya. Next slide. Wiring diagram. Pada wiring diagram robot power yang kami gunakan komponen seperti microcontroller ESP8266, sensor 5 channel, driver motor L298P, dan menggunakan dua motor DC N20, dan menggunakan dua buah servo MG90S, dan menggunakan dua buah baterai Lion. Next slide. Penjelasan wiring. Sensor infrared atau sensor 5 channel terhubung ke pin digital ISP 8266 misalnya D1 sampai D8. PCC ke 5 volt. GND-nya ke GND ISP 8266. Motor driver L298P.
Motor dribble L298P ini dapat mengendalikan motor kanan dan motor kiri. Terhubung ke ISP 8266 untuk mengontrol kecepatan. Servo motor. Sinyal terhubung ke salah satu pin PWM ISP 8266, misalnya D5. Power. Sumber daya berasal dari dua baterai Li-ion 18.650, sekitar 7,5 volt total. Tegangan diatur dengan regulator jika perlu sebelum masuk ke ISP 8266 dengan motor driver. Akan dilanjutkan oleh Steven. Next slide. Spesifikasi ISP 8266. Mikrokontroller WiFi dengan prosesor 32 bit, tensi Leica L106, tegangan operasi 3,3 volt. Hati-hati jika menyuplai 5 volt langsung. Memiliki 11 digital I/O pins, sebagian dapat digunakan sebagai PWM, I2C, SPI, atau analog input. Konektivitas WiFi memungkinkan proyek dikembangkan menjadi sistem IoT, ringan dan hemat daya, cocok untuk robotika skala kecil. Next slide. Contoh aksi dan interaksi. 1. Ketika garis terdeteksi oleh sensor tengah, robot bergerak lurus. Jika garis terdeteksi di kiri atau kanan, robot akan berbelok menyesuaikan. Jika sensor samping mendeteksi objek dekat, robot bisa berhenti atau menghindar. 2. Aktuator motor DC digerakkan oleh sinyal PWM dari node MCU. Saat sensor line follower mendeteksi garis di tengah, kedua motor berputar seimbang agar robot bergerak lurus. Bila sensor kiri mendeteksi garis, motor kanan melaju lebih cepat untuk membelokkan robot ke kiri. Dan sebaliknya, sensor samping digunakan untuk deteksi objek yang mengalih jalan, dan sistem dapat menghentikan motor jika diperlukan. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok Dekuta Team tentang spesifikasi dan komponen yang kami gunakan dalam robot line follower. Terima kasih.